Gravitasi Newton. Bagian yang pertama adalah tentang gaya gravitasi. Apa yang menyebabkan planet-planet itu tidak saling bertabrakan? Apa yang menyebabkan bumi tidak bertabrakan dengan matahari? Karena itu pengaruh dari gaya gravitasi. Nah, berdasarkan hukum gravitasi umum, jika terdapat dua buah benda atau partikel yang terpisah sejauh r dan massa masing-masing benda atau partikel tersebut yaitu m1 dan m2, maka besarnya gaya tarik gravitasi di antara kedua benda dapat ditentukan dengan persamaan berikut. F sama dengan F12 sama dengan F21, artinya gaya tarik antara benda pertama dengan benda kedua itu sama dengan gaya tarik antara benda kedua dengan benda pertama, yang besarnya adalah G dikali M1 kali M2 per R kuadrat. Dengan kata lain, gaya gravitasi berbanding lurus dengan massa hasil kali massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Bisa digambarkan seperti ini. Ada benda M1 dan M2 dipisahkan oleh jarak R, maka di sini antara benda pertama dan benda kedua akan terjadi yang namanya gaya gravitasi. Benda pertama dengan benda kedua F12, benda kedua dengan benda pertama itu adalah F21. Itu ya. Berikut ada contoh soalnya. Dua buah benda A dan B masing-masing bermassa 36 kg dan 4 kg. Benda tersebut terpisah sejauh 80 cm. Jika benda C diletakkan di antara A dan B sejauh X cm dari benda B sehingga benda C tidak mengalami gaya gravitasi, maka tentukan nilai X. Ini yang diketahuinya MA, MB, dan RAB. Letak yang ditanyakan adalah letak benda C agar tidak merasakan gaya gravitasi. Nah, di sini benda C itu terletak di antara A dan B, berarti dia di tengah-tengah. Kita tidak tahu pas di tengah-tengah atau gimana, yang pastinya dia terletak di antara benda A dan benda B. Syarat supaya dia tidak mengalami gaya gravitasi atau resultan gaya pada C itu sama dengan 0, maka sigma Fc sama dengan 0. Artinya FCA, gaya gravitasi antara benda C terhadap benda A, itu sama dengan gaya gravitasi antara FCB, benda C dan benda B, C dan B, seperti itu. Nah, sehingga dapatlah X sama dengan 20 cm. Berikut yang kedua adalah medan gravitasi. Apa itu medan gravitasi? Medan gravitasi adalah ruang di sekitar suatu benda bermassa di mana benda bermassa lainnya yang terletak di dalam ruangan ini akan mengalami gaya gravitasi. Jadi medan gravitasi ini menyatakan besarnya percepatan gravitasi atau kuat medan gravitasi di suatu tempat yang disebut dengan percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi dirumuskan dengan G sama dengan F per M, atau F itu tadi adalah gaya gravitasi, maka diturunkan menjadi G dikali M per R kuadrat. Nih, apabila ada suatu benda yang terletak jauh dari permukaan bumi, maka besarnya percepatan gravitasi yang dialami benda tersebut adalah G sama dengan G dikali M per R tambah H adalah jarak benda tersebut terhadap permukaan bumi. Kita langsung ke contoh soal. Di sini benda di permukaan bumi beratnya 100 Newton. Kemudian benda tersebut dibawa ke sebuah planet yang memiliki massa 10 kali massa bumi. Sedangkan jari-jari planet tersebut 2 kali jari-jari bumi. Berat benda di permukaan planet menjadi, artinya massa itu bersifat konstan. Dimanapun dia berada, massa itu selalu sama. Berbeda dengan berat. Berat itu selalu berubah-ubah, tergantung dengan percepatan gravitasi di suatu tempat. Dari soal diketahui berat benda 100 Newton, massa planet 10 kali massa bumi, jari-jari planet 2 kali jari-jari bumi. Yang ditanyakan, berapakah berat benda apabila dibawa ke planet tersebut? Jawab. Nah, kita tahu bahwa gaya berat itu dirumuskan dengan W sama dengan M kali G. Kita gunakan perbandingan berat di bumi dibandingkan berat di planet. Berat di bumi dibanding berat di planet. M dikali GB. M tadi adalah massa benda. Si massa benda.
Karena massa benda itu sifatnya konstan, mau dia di bumi atau di planet massanya tetap sama. Yang berbeda itu nanti adalah beratnya, karena bergantung dari percepatan gravitasi. Ini M-nya bisa dicoret, kita masukkan berat di bumi 100, berat di planet sama dengan MB per RB pangkat 2 per MP per RP pangkat 2. Oke, ini bisa kita buat seperti ini. MB per RB pangkat 2 dikali RP pangkat 2 per MP. MB per MP dikali RP per RB pangkat 2. Masukkan nilai yang diketahuinya. MB per MP-nya tadi adalah 10 kali MB. Sedangkan RP-nya adalah 2 kali RB di sini. Selanjutnya menjadi 100 per WP sama dengan 4 per 10 sama dengan 4 WP. Ya, di sini kita kali silang 4 WP sama dengan 1000. Sehingga berat benda apabila dibawa ke suatu planet itu menjadi 250 Newton. Oke. Yang terakhir tentang hukum Kepler. Hukum Kepler bunyinya ada 3. Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Hukum 1 Kepler, semua planet bergerak mengelilingi matahari dengan lintasan berbentuk elips. Dan matahari terletak pada salah satu titik fokus elips tersebut. Yang kedua, suatu garis hayal yang menghubungkan pusat matahari dengan pusat planet akan menyapu luas daerah yang sama dengan selang waktu yang sama. Yang ketiga, kuadrat periode revolusi planet mengelilingi atau T pangkat 2 berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet tersebut ke matahari atau R pangkat 3. Sehingga hukum 3 Kepler bisa dirumuskan dengan T pangkat 2 per R pangkat 3 sama dengan konstan. Atau T1 pangkat 2 per R1 pangkat 3 sama dengan T2 pangkat 2 per R2 pangkat 3. T itu apa? T adalah periode revolusi planet dan R adalah jarak rata-rata planet ke matahari. K adalah tetapan. Nah, kita tahu bahwa ada yang namanya satelit. Satelit itu adalah benda alam yang mengelilingi suatu planet. Kecepatan linear satelit ketika mengelilingi bumi itu bisa dicari. Apabila dia adalah satelit alam, berarti satelit alam itu contohnya adalah bulan. Kecepatan linear bulan ketika mengelilingi bumi itu bisa dicari pakai persamaan Vs sama dengan akar dari GR. Untuk satelit buatan yang mengorbit bumi pada jarak yang cukup dekat dan permukaan bumi, atau hanya kurang-kurang dari RB, artinya jaraknya lebih kecil daripada jari-jari bumi, maka kecepatan satelitnya bisa dicari menggunakan G sama dengan MB per RB atau Vs sama dengan G dikali RB. Berikut adalah keterangannya.